Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari UIN Sumatera Utara, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya mewakili teman-teman saya akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan dulu apa sih evaluasi pembelajaran itu. Nah, evaluasi pembelajaran adalah serangkaian akhir dari pembelajaran. Nah, di mana ketika di mana materi pembelajaran yang kita sampaikan kita aplikasikan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi evaluasi pembelajaran adalah akhir dari pembelajaran, di mana kita dapat mengetahui apakah peserta didik dapat memahami materi pembelajaran yang telah kita sampaikan. Dan evaluasi pembelajaran ini biasanya berisikan soal-soal seperti soal isai atau teka-teki silang dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memberi pemahaman mengenai evaluasi pembelajaran dengan menggunakan teka-teki silang. Nah, teka-teki silang yang saya paparkan nanti itu membahas mengenai benda-benda di sekitar kita. Maksudnya benda-benda yang terbuat dari kayu yang ada di dalam ruangan kelas. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana sih cara kita mengekspresikan atau mengetahui bagaimana cara mengisi teka-teki silang ini, menjawab teka-teki silang ini. Yang pertama, kita akan menjawab soal-soal yang ada di sini dan kita isi ke dalam kotak-kotak sesuai dengan nomor yang telah tertulis. Nah, setiap kotak akan kita isi sesuai dengan jawaban yang nanti kita jawab dari soal tersebut. Yang pertama, soal pertama itu bagian mendatar. Ini yang dikatakan bagian mendatar. Dan ini nomor 1 akan kita jawab. Pertama, ayo coba sebutkan benda yang fungsinya dapat kita duduki. Benda apakah itu yang fungsinya dapat kita duduki? Dan kolom yang harus kita isi itu ada 5 kolom. Jadi benda apakah yang bisa kita duduki? Ya, kursi. Betul. Sebentar, saya tulis dulu. Kursi. Ya, betul. Sesuai dengan isi kolomnya. Yang kedua, soal yang kedua masih sama dengan mendatar. Yang mana soalnya, benda apa yang kita butuhkan atau kita gunakan ketika kita ingin menulis. Nah, kolom yang harus kita isi ada 6 kolom. Nah, benda apa ya yang kita butuhkan ketika kita menulis? Ayo coba jawab. Ya, betul sekali, pensil. Tunggu ibu tulis bentar. Pensil. Oke, sesuai dengan total kolom yang kita isi. Nah, yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, dia itu di bagian menurun. Nah, yang mana ya Bu dikatakan kolom yang menurun? Ini dia, dikatakan kolom menurun. Nah, mari kita jawab soalnya. Sebelum memasuki kelas, terlebih dahulu kita melewati, benda apa ya ketika kita memasuki ruangan selain ruangan kelas, apalagi rumah. Ketika kita keluar dan kita masuk ke dalam rumah, kita melewati benda apa ya? Ibu kasih clue. Seperti ketika kita melewatinya, kita mengucapkan salam seperti assalamualaikum. Ya, betul sekali, pintu. Berapa kolom ya Bu? Sesuai tidak ya dengan kolomnya yang harus kita isi? Mari kita coba. Pintu. Ya, betul sekali. PINTU tuh, pintu. Yang selanjutnya soal nomor 4.
dia soalnya bagian mendatar. Nah, ini yang dikatakan mendatar. Berapa kolom ya, Bu, harus kita isi? Nah, kita hitung dulu kolom yang akan kita isi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ternyata kolomnya sangat banyak. Jadi jawabannya apa ya, Bu? Sebelum kita tahu jawabannya, mari kita tahu dulu soalnya. Nah, dia di bagian mendatar. Guru ketika ingin menulis di depan kelas, maka membutuhkan, ketika guru ingin menjelaskan di depan kelas kan, jadi guru itu membutuhkan apa ya? Spidol. Salah, bukan spidol sayang, sebab kotaknya banyak. Ibu kasih clue. Apa sih jawabannya? Nah, Ibu kasih clue. Dia itu bendanya panjang, besar dan putih, dan dia biasanya dilengketkan di dinding di depan kelas. Apakah itu? Ya, betul sekali, papan tulis. Bentar, Ibu tulis dulu ya. PAPANTULIS. Wah, ternyata kolomnya cukup. Berarti jawabannya papan tulis. Ya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya di bagian nomor 5. Nomor 5 ini ternyata bagian menurun. Nah, akan kita jawab, tetapi kita tahu dulu soalnya. Benda-benda seperti meja, kursi, pensil terbuat dari kayu. Kayu berasal dari mana? Ayo tebak. Ini benda dekat ini, kalau kita sering jalan, kita pasti sering melihatnya. Dia rimbun berwarna hijau. Apakah itu? Dia tinggi dan berdiri. Ibu kasih clue ya. Hurufnya itu ada P. Dan kolom yang harus kita isi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Ada, bukan 6 kolom sayang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Benda apa itu ya? Kayu. Kayu terbuat dari mana dan berasal dari mana? Awalannya huruf P. Apa jawabannya? Ya, tepat sekali. Pohon. Wah, ternyata. Nah, setelah kita menyaksikan video mengenai teka-teki silang, di sini saya juga akan menyampaikan alat dan atau bahan yang digunakan dalam pembuatan teka-teki silang. Adapun alatnya, pertama, siapkan terlebih dahulu materi apa yang nantinya yang akan kita gunakan. Kedua, siapkan papan tulis atau sejenisnya. Ketiga, siapkan kertas karton. Keempat, siapkan kertas origami, pensil, penggaris, gunting, lem, lasiban, serta kertas double folio. Selanjutnya, kita ke bagian langkah-langkah dalam pembuatan teka-teki silang. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Setelah menyiapkan materinya, kemudian kita menjelaskan terlebih dahulu media yang akan kita gunakan berupa teka-teki silang. Lalu kita jelaskan cara mengisi jawaban dalam teka-teki silang. Juga menjelaskan langkah-langkah dalam mengisi kolom-kolom dalam teka-teki silang, serta memberikan contoh berupa cara dan langkah dalam menyelesaikan teka-teki silang tersebut.